Selamat siang, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang metode dan teknik berpidato. Pengertian pidato atau ceramah, mungkin kalian pernah melihat orang berpidato, ceramah, ataupun melihat orator sebuah demonstrasi yang dinamakan pidato. Itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Itu adalah pidato. Sedangkan ceramah itu adalah pesan yang bertujuan memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk sementara pada audiens yang bertindak sebagai pendengar. Sedangkan umum adalah keseluruhan untuk siapa saja, khalayak ramai, masyarakat luas, atau lazim. Sedangkan metode berpidato, ada 4 metode berpidato. Yang pertama adalah impromptu atau spontan atau serta merta. Yang kedua ekstemporan atau penjabaran kerangka. Yang ketiga metode naskah, dan yang keempat menghafal. Kita lihat yang metode pertama, impromptu atau spontan atau serta merta. Metode-metode tersebut bisa kita pilih untuk menyampaikan suatu pembicaraan. Kita juga dapat melakukannya penggabungan metode di atas sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak serta-merta otomatis menggunakan salah satu, itu tidak. Kita bisa berkolaborasi antar metode agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Kita lihat yang pertama, impromptu atau spontan. Metode impromptu adalah membawakan pidato tanpa persiapan, yang hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Nah, dalam metode ini, pembicara menggunakan cara spontanitas atau improvisasi, sehingga disebut dengan impromptu. Biasanya metode ini digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak, yang disajikan menurut kebutuhan saat itu. Misalnya Pak RT diminta untuk memberikan sambutan atau pidato di acara-acara tertentu, itu impromptu. Kelebihan dari metode impromptu ini adalah bahasa yang digunakan singkat sehingga tidak membosankan, dan pembicara bebas dalam memilih topik bahasan, tetapi tepat sesuai dengan acara. Sedangkan kelemahan metode ini adalah terkadang materi yang disampaikan tidak secara urut, sistematis, dan kemungkinan ada hal-hal yang terlupa karena sifatnya mendadak tanpa persiapan. Yang kedua, metode ekstemporan merupakan teknik berpidato yang menjabarkan materi yang terpola. Maksud terpola di sini yaitu materi yang disampaikan harus dipersiapkan garis besarnya terlebih dahulu, menuliskan hal-hal yang dianggap penting, kemudian pada saat berpidato dijabarkan. Kelebihan metode ekstemporan yaitu materi yang disampaikan dapat diungkapkan secara runtut dan sistematis. Sedangkan kelemahan metode ekstemporan adalah terlihat seakan-akan kurang siap karena perlu menunduk untuk melihat catatan. Kemudian metode naskah. Metode naskah adalah berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya. Metode ini biasanya digunakan dalam pidato resmi kenegaraan, misalnya presiden, gubernur, bupati, ataupun camat ketika ada upacara-upacara kenegaraan. Pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya. Cara demikian dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan karena kelupaan atau apa. Kelebihan dari metode naskah yaitu pidato terencana dengan baik, lengkap dan sistematis, sedangkan kelemahan metode naskah adalah membosankan. Interaksi dengan pendengar kurang dan terlihat kaku karena mata pembicara selalu melihat teks atau naskah. Kemudian metode menghafal, yaitu metode